Kita semua pasti pernah ngerasakan, di tengah dunia yang serba nggak pasti ini, kita butuh banget rasa aman. Semacam perisai tak terlihat yang bisa bikin hati kita yang lagi gundah jadi tenang. Nah, kali ini kita akan coba membuka rahasia di balik salah satu perlindungan ilahi yang paling agung, ayat kursi. Oke, perjalanan kita mulai dari sini, yaitu saat dunia mulai sunyi. Saat semua kebisingan hilang dan layar handphone kita udah mati. Justru di saat itulah seringkali pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai. Bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita sendiri. Ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di tengah sepinya malam, apa kita beneran nemuin damai? Atau malah kita diganggu sama serangan-serangan tak terlihat yang bikin nggak tenang? Ini dia nih paradoks zaman modern. Kita bisa loh atur suhu AC cuma dengan satu sentuhan jari, tapi sering banget kita gagal total buat ngendaliin badai yang ada di dalam hati kita sendiri. Siang hari mungkin kita ngerasa jadi bos, pegang kendali, powerful. Tapi begitu malam datang, kok malah kita yang jadi tawanan pikiran kita sendiri. Ada rasa hampa yang terus-terusan menggerogoti dari dalam. Dan yang paling berat, kadang kita merasa rapuh banget secara spiritual. Kayak nggak berdaya gitu melawan kekuatan tak kasat mata. Rasa takut, cemas, energi negatif yang datangnya tanpa diundang. Nah, di titik-titik kayak gitu, jiwa kita seolah-olah teriak, mencari penjaga yang nggak pernah tidur, nggak pernah lelah. Dan jawabannya datang, luar biasa. Bukan dalam bentuk senjata atau tameng, melainkan dalam 9 kalimat yang agung. Ya, ayat kursi. Jadi ini bukan cuma sekadar ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah ya. Anggap aja ini kayak sebuah protokol keamanan langsung dari langit. Sebuah pernyataan yang tegas banget tentang siapa pemegang kekuasaan mutlak buat setiap hati yang lagi ngerasa sesak. Coba deh bayangin betapa agungnya ayat ini. Diriwayatkan bahwa proses turunnya ayat ini aja udah dahsyat banget. Dikawal oleh puluhan ribu malaikat. Sampai-sampai getarannya membuat setiap berhala di dunia ini jatuh berserakan. Ini nunjukin dari awal bobot spiritual ayat ini emang luar biasa berat. Tapi, mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa sih cuma rangkaian kata tapi punya kekuatan sebesar itu? Nah, untuk jawab ini, kita nggak cuma bahas teori. Kita lihat bukti nyatanya dari sebuah peristiwa yang memaksa makhluk gaib untuk ngebocorin rahasia terbesar dari ayat ini. Jadi, ceritanya gini. Di Madinah, sahabat Nabi, Abu Hurairah, ditugasin jaga gudang kurma zakat. Tapi aneh, tiap malam persediaannya kok berkurang. Selama 3 malam berturut-turut, beliau berhadapan dengan pencuri yang sama. Sosok aneh yang ternyata bukan manusia. Di malam ketiga, pas udah kepepet, makhluk itu yang ngaku sebagai jin, akhirnya membocorkan sebuah rahasia besar sebagai tebusan biar dia bisa bebas. Dan inilah rahasianya. Sebuah protokol perlindungan yang dibocorkan langsung oleh penghuni dari dunia lain. Dan yang bikin ini makin sah, pas Abu Hurairah lapor ke Rasulullah SAW, beliau memvalidasinya. Beliau berkata, dia jujur kali ini, walaupun aslinya dia tuh pembohong besar. Pernyataan ini ibarat stempel pengesahan, kalau ayat kursi itu emang benteng pertahanan paling ampuh, yang bahkan diakui sama musuh kita dari dimensi lain. Oke. Jadi, kita udah tahu ayat ini adalah perisai. Sekarang, kita coba gali lebih dalam kenapa perisai ini kuat banget. Jawabannya ada di satu kata kunci, kursi. Nah, ini poin yang krusial banget. Banyak yang salah kaprah, ngira kursi itu ya kursi buat duduk. Padahal bukan. Para ulama, termasuk sahabat Ibnu Abbas, menjelaskan kalau kursi itu adalah simbol dari ilmu Allah yang meliputi segala-galanya, tanpa ada satupun yang terlewat. Biar kebayang skalanya, coba kita pikirin. Katanya, di alam semesta ini ada sekitar 2 triliun galaksi. Buat kita, angka itu aja udah nggak kebayang luasnya. Tapi, di hadapan ilmu Allah yang disimbolkan oleh kursi, semua itu jadi bagian yang sangat kecil. Dan analogi dari Rasulullah ini benar-benar membuka pikiran kita. Seluruh alam semesta yang kita kenal dengan segala isinya, itu ibarat cuma sebuah cincin kecil. Dan kursi Allah adalah padang pasir mahal luas tempat cincin itu berada. Kebayang nggak? Tapi tunggu dulu, keagungan itu nggak berhenti di situ. Di atas kursi masih ada arsy atau singgasana Allah. Dan kalau dibandingkan, si kursi yang udah seluas gurun tadi, itu kembali mengecil jadi sekedar cincin lagi di padang pasir lain yang jauh lebih luas. Masya Allah. Nah, setelah kita ngomongin skala kosmik yang luar biasa gede tadi, sekarang kita tarik lagi ke diri kita sendiri.
Kalau penjaga kita sehebat itu, terus gimana dong cara kita mengaktifkan kekuatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Manfaatnya tuh nyata banget loh, mulai dari perlindungan saat kita lagi tidur, saat kita paling lemah, sampai bikin rumah jadi adem, hati jadi tenang. Bahkan ada hadis yang menyebutkan ini seperti tiket menuju surga, yang satu-satunya penghalang hanyalah kematian itu sendiri. Keren banget kan? Tapi, ini dia pertanyaan pentingnya. Kalau ayat ini sedahsyat itu, kenapa ya kadang kita nggak merasakan dampaknya? Kenapa ada yang sudah baca ribuan kali tapi hatinya tetap cemas? Kenapa rumah terasa panas padahal ayat ini sudah terpajang di dinding? Nah, jawabannya ada di sini. Kuncinya itu bukan pada pengucapan mekanis. Ayat kursi itu bukan mantra. Kekuatannya baru aktif saat hati kita benar-benar sadar dan nyambung dengan keagungan zat yang sedang kita panggil namanya. Ibadah tanpa rasa cinta rasanya akan hampa. Jadi, mungkin tujuannya perlu digeser. Bukan lagi cuma jadi pemburu pahala yang sibuk menghitung-hitung, tapi menjadi seorang hamba yang benar-benar jatuh cinta pada Tuhannya. Jadi, sebagai penutup, mari kita tanyakan ini ke diri kita sendiri. Saat ayat kursi keluar dari mulut kita, apakah kita cuma sedang membaca teks kuno, atau kita sedang mengaktifkan kesadaran bahwa penjaga kita adalah zat yang ilmunya seluas padang pasir, sementara seluruh alam semesta ini hanyalah sekecil cincin di hadapannya? Nah, jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing.